Perguruan tinggi itu tidak menjamin ya kesuksesan Anda. Nah, yang menjamin, yang bisa membuat Anda itu punya sesuatu yang lebih dari mahasiswa yang lain adalah pengalaman aktivitas. Nah, ini penting apalagi kalau dikaitkan itu dengan ya pemahaman keislaman kita. Misalnya jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, dia dibiasakan untuk menemukan masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah. Terlepas masalahnya kecil-kecil, ece-ece segala macam, tapi kita diajak terus berpikir dengan tadi bertemu dengan orang-orang apalagi yang membutuhkan perhatian kita, membutuhkan dukungan kita, membutuhkan pembelaan kita. Itu artinya di situ advokasi. Advokasi berarti kita mau memberi sesuatu untuk orang lain. Ini saya kira pengalaman dan kesadaran ini tidak dimiliki oleh banyak mahasiswa. Maka berbahagialah orang ya yang dihembuskan oleh Tuhan itu tadi keinginan untuk memberi makna kepada orang lain. Saya percaya yakin dengan pengalaman hidup saya, ini para aktivis Odesa ini 5-10 tahun lagi menjadi orang-orang yang berarti, orang-orang ternama, orang-orang yang bukan hanya tadi mengikuti kehidupan business as usual, berkeluarga dan lain sebagainya. Tapi Anda nobody, tidak diperhitungkan oleh siapapun. Gitu. Jadi Bapak berharap bisa 3 tahun, 4 tahun pengalaman di sini, minimal pengalaman di sini bisa tadi mendorong, karena kita aktivis, mendorong segera selesai kuliah. Karena itu amanat orang tua, amanat kampus gitu ya. Tapi kemudian lulus kita ini bukan hanya sekedar lulus dapat ijazah. Kita mendapatkan value, nilai dari aktivitas-aktivitas itu, dan dari situlah Anda bisa bergerak ke aktivitas-aktivitas yang lain. Terbuka sekali, mau ke politik, mau ke kehidupan keagamaan. Kalau Anda aktif di NU, aktif di Muhammadiyah, aktif di Persis atau di mana, minimal untuk menjadi calon KPU, anggota KPU, calon Komisi Penyiaran Indonesia, calon Komisi Keterbukaan, Komisi Informasi Jawa Barat, atau calon-calon yang lain, itu selalu diperhitungkan latar belakang aktivitas kita. Jadi dari situ saja pintu masuk itu udah terbuka. Apalagi misalnya nanti dari mana itu aktivitas Odesa, Odesa kan sudah mendunia sekarang. Gitu. Banyak orang yang mendukung Odesa, yang simpati sama Odesa, bukan hanya orang Islam, tapi juga yang non Muslim, gitu. Karena mankind is one, kemanusiaan itu satu. Kita bisa bertemu di sini dengan agama yang berbeda, tetapi semua penganut agama yang berbeda itu satu, yaitu ingin bermakna untuk orang lain, ingin memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, kita ini ada di lingkaran itu. Jadi berbahagia saja Anda ini dapat ya diundang oleh Odesa dan aktif di Odesa sebagai pengalaman pertama, dan cambuk bagi kita bahwa kita sebagai aktivis harus lebih baik dengan yang lain. Dulu zaman Bapak aktif itu bisa jadi mahasiswa abadi, 30 tahun, 40 tahun baru jadi sarjana. Nah, sekarang kan nggak bisa. Justru sekarang itu harus dikatakan tidak, harus dipotong asumsi, harus ditolak asumsi bahwa aktivis itu kuliahnya nggak benar.
Itu tidak benar. Justru aktivis itu ya selesai cepat, nilainya bagus. Kenapa? Karena bisa melakukan pendekatan dengan dosen. Pak, saya aktif di sini. Menurut Bapak gimana? Diajak ngobrol. Dosen kan manusia. Ya, dari sekian banyak orang tidak ada yang banyak ngobrol ke si dosen. Senang dosen diajak konsultasi apa gitu. Nah, ini teknik komunikasi. Gimana cara dosen itu, kita ini kan terlalu intens misalnya ya baca buku atau apa segala macam, tapi kita bisa menangkap gitu loh, menangkap simpati pada dosen, menangkap esensi dari apa yang diajarkan. Jadi dari beres obrolan itu mungkin kita ujian nilainya biasa-biasa saja, tapi kata dosen, ini kan anaknya sering ngobrol, sering diskusi, dia santun ke dosen, nah, sudah A saja. Sah itu sah. Karena ya penilaian dosen itu bukan sekedar tadi kognitif, tapi juga afektif dan behavioralnya. Buat apa ngasih A gitu? Kalau sekedar tadi hanya menghafal gitu, lalu tidak bisa diaplikasikan. Nah, jadi kembali bahwa Anda itu sudah berada pada istilahnya orang-orang yang memiliki makom tertentu di mata Tuhan. Apa itu? Yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Satu, itulah kelebihan dan keutamaan Anda. Yang kedua, tadi dengan aktivitas ini Anda bisa tadi mempercepat kuliah. Jadi jangan maluin Odesa nanti. Kenapa? Nilainya D. Habis Pak aktif di Odesa, bukannya harum Odesanya, tapi runtuh tanpa kehormatan. Gitu. Jadi justru dengan Odesa ini menjadi kekuatan kita untuk menunjukkan yang terbaik di mata teman-teman yang lain. Yang ketiga tadi, bahwa aktivitas ini akan mempermudah kita melakukan proses pengambilan keputusan, mengidentifikasi masalah, minimal bikin skripsi itu gampang lah gitu, minimal itu. Karena kita sudah terbiasa dengan wawancara, gitu, terbiasa dengan tadi wawancara dengan petani, kita bisa memiliki latar belakang pengalaman mereka, keprihatinan mereka. Nah, ini yang akan membuka wawasan-wawasan kita. Gitu. Nah, selebihnya setelah tadi selesai di Odesa, selesai juga nanti skripsinya, baru nanti Anda dibukakan lagi itu dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Yakin deh gitu, kalaupun Anda ini tidak datang ke satu perusahaan, ke universitas atau kemanapun, Anda bisa membuat kegiatan-kegiatan yang mandiri, mungkin bikin kreativitas sendiri, bikin usaha sendiri, bikin aktivitas sendiri. Nah, sehingga nama Anda itu nama yang dikenal, nama yang harum untuk keluarga, untuk Odesa, dan untuk kampus masing-masing. Jadi jangan percaya dengan kehebatan kampus, tapi percayalah dengan keharuman diri sendiri yang akan mengharumkan kampus Anda, mengharumkan keluarga Anda, mengharumkan Odesa, dan tentu saja insya Allah akan mendapatkan pasangan yang sangat diidam-idamkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya. Oke, terima kasih Bapak Dedi yang sudah menyampaikan materinya kepada kita semua. Mungkin selanjutnya di sini akan ada sesi diskusi. Nanti kalau misalkan ada dari teman-teman pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Pak Dedi. Kalau misalnya mahasiswa aktivis itu kan pasti dia nggak hanya aktif di kampus tapi di luar kampus pun. Nah, gimana ya caranya untuk, karena ini sebenarnya masalah sepele tapi masih banyak yang keteteran tentang ini, cara mengatur waktu. Jadi memang problem aktivis itu ialah mengatur
management. Nah, jadi dalam time management itu ada jadwal kuliah, ada jadwal Odesa, ada jadwal di RT misalnya, ada di jadwal di Tarka. Ya udah kita bikin list ya jadwal dari seluruh itu. Nanti kita akan menghadapi bentrok 2 acara, 3 acara. Nah, ini yang bikin gelisah. Nah, ini yang membuat kenapa itu bisa, karena dianggap tiga-tiganya misalnya penting atau dua-duanya penting. Nah, tetapi tidak bisa waktu itu dibagi. Maka ketika kita menghadapi dilema itu, kita harus memilih yang terbaik. Dan mungkin kita mengadakan melakukan 2 hal sekaligus ya. Kita harus milih salah satu, mana yang paling penting, ya kemudian kita harus konfirmasi saja informasi, tidak bisa hadir dan sebagainya. Cuma memang ada risiko. Pengalaman Bapak dulu waktu Bapak di ketua Senat, itu nilai itu cukup C atau B saja, kebanyakan C gitu. Kenapa? Karena tadi tidak intens, bahkan ada beberapa yang tidak ikut kuliah. Untung ada teman yang rajin gitu kuliah, termasuk itu Bu Ati itu. Bu Ati itu rajin kuliah. Nah, saya bawa pinjam gitu, pinjam catatan kuliahnya, ya tinggal di fotokopi ujian. Tapi kan dosen juga tahu kolomnya berapa, mestinya 5 kalau 14 kali pertemuan ya, makanya nilainya tuh nggak pernah Bapak B bahkan C. Tapi Bapak merasa alhamdulillah, karena ketika tadi keluar itu ya alhamdulillah tidak susah. Jadi waktu jadi humas pertama Unpas itu bukan ngajuin lamaran, ketemu sama rektornya, udah bantu ya di sini. Kenapa? Karena sudah dikenal. Kebetulan rektor Unpas waktu itu dekan Visip Unpad gitu. Ya, dia kan memantau gitu keseluruhan. Nah, seperti itu. Jadi memang jangan, ya, tidak berarti kita bodoh nilai kecil itu ya, tapi kita kuasai itu metodologinya, cara berpikirnya, sikap kritisnya gitu. Bahkan aktivis-aktivis itu sering kan dituduh kurang ajar sama dosen karena tadi kritis. Kalau yang lain-lain kan cuma mangut kemudian mengisi ya tadi bisnis as usual gitu. Jadi tidak ada nilai tambahnya. Nah, jadi kembali ke tadi aktivis itu, salah satu problem utama yang dihadapi adalah tadi time management gitu. Nah, kewajiban kita pertama adalah tadi memetakan jadwal tercatat itu. Yang kedua ya tadi kita ketika menghadapi bentrok acara, kita harus memilih mana yang paling bermanfaat, mana yang paling penting gitu. Jadi tidak mungkin lah kita menyimpulkan dua-duanya sangat, tidak, mesti salah satunya ada yang kurang penting, maka putuskanlah itu ya, salah satu kita ambil gitu. Kalau misalnya jadwal itu masing-masing jalan sendiri ya itu tidak ada masalah. Yang ketiga, jaga kesehatan. Ini musim kan sekarang makin tidak keruan gitu ya. Nah, itu aktivis itu karena banyak pekerjaan, karena banyak hal yang harus dilakukan gitu, maka kesehatan itu jaga. Pertama ya tadi minimal setengah jam kita jalan gitu, atau kalau ada vitamin gitu, jangan sampai masa muda ya udah sakit-sakitan ya. Aktivis itu harus prima dalam soal kesehatan gitu ya gitu. Oke. Jadi gini Pak, tadi Bapak menyinggung kata-kata pemikiran kritis aktivis itu kadang dosen itu menganggap kurang ajar gitu ya.
bagaimana sih Pak caranya agar pemikiran kritis kita itu tidak dianggap kurang ajar oleh dosen? Dan kenapa juga dosen itu berpikiran seperti itu? Apakah dosen sudah menganggap dirinya tahu segalanya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Langsung ya. Iya. Bagaimana sikap kritis tapi tidak menyinggung dosen? Ini ada dialog dosen dengan mahasiswa di satu kampus. Ketika dosen sudah 1 jam mengajar, tiba-tiba ada mahasiswa yang ngacung. Pak, mohon maaf. Ya, saya kan mau bertanya. Mohon maaf Pak, saya berkomentar. Silakan. Saya dari tadi mendengar apa yang Bapak sampaikan. Saya konsentrasi mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Bahkan saya ingin mencatat apa yang Bapak sampaikan secara keseluruhan, kata demi kata. Tetapi mohon maaf Pak, hari tadi sejak Bapak bicara awal sampai sekarang tidak ada satupun yang masuk ke otak saya. Ketika dia mengatakan tidak ada satupun kata yang masuk kepada otak saya, si dosen dia mau menghina atau mau apa? Itu kata si dosen. Makanya keluarlah si dosen itu. Mohon tanggapan Bapak, kata si mahasiswa. Lalu si dosen menjawab, oke, Anda komentar seperti itu ya. Saya lihat dari tadi para mahasiswa yang lain itu mangut-mangut, mencatat serius apa yang saya sampaikan. Sementara Anda mengatakan tadi 1 jam saya ngasih penjelasan, Anda tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Ya, andanya apa? Mahasiswa? Ya mahasiswa kan Anda masuk dibayar kuliah punya nomor mahasiswa. Tapi jangan-jangan Anda ini mahasiswa yang termasuk idiot. Tersinggung si mahasiswa yang berkomentar itu disebut idiot. Nanya lagi gitu komentar lagi. Maaf Pak, yang idiot itu Bapak atau saya? Nah, dari pelajaran itu sih sikap kritis, tetapi dalam ilmu logika itu menyerang orang. Namanya argumentum ad hominem. Gitu. Menyerang orang berarti itu menghina orang. Itu argumen tidak relevan. Yang relevan itu si dosen nanya, yang mananya yang tidak mengerti, nanti saya jelasin lagi. Nah itu yang relevan. Tapi dosen itu udah kadung emosi 1 jam tidak ngerti apa-apa, makanya langsung ditembak idiot. Ya maksudnya juga tersinggung, biarin nilainya 0 gitu ya. Ini kan soal penghinaan di depan publik gitu kan. Nah akhirnya si mahasiswa mengomentari, apa itu saya yang idiot gitu. Nah sekali lagi itu kritis tetapi tadi menyerang orang lain, against person, menyerang orang lain. Nah sikap kritis yang dimaksud itu ialah kalau berdiskusi maka tadi kontennya yang dibahas. Sikap kritis itu mulai dengan meragukan pernyataan orang, bukan meragukan orangnya gitu, tapi meragukan pernyataan orang. Itu Francis Bacon pernah bilang gini, mereka yang berangkat dari kepastian akan berakhir dengan keraguan, tapi mereka yang berangkat dari keraguan akan berakhir dengan kepastian. Nah artinya kalau kita kritis itu menggugat dulu, mempertanyakan dulu. Untuk apa mempertanyakan dan menggugat itu? Untuk mencapai kepastian. Gitu.
Bagaimana Pak dengan iman? Kan iman itu kata filsafat agama apa? Ini ahlinya Pak Faiz. Filsafat agama itu dimulai dengan kepastian karena menyangkut soal iman. Iya, tapi jangan salah bahwa keyakinan beragama itu adalah tafsir. Keyakinan Qadariyah, keyakinan Jabariyah. Sifat apa? Ya. Yang satu mengatakan Allah semuanya sudah menakdirkan kepada kita, kita ini ibarat wayang. Gitu. Itu kan pemahaman. Kalau memang Tuhan itu sudah seperti tadi dalang memainkan wayang, berarti kan tidak ada ikhtiar. Padahal di Al-Quran mengatakan tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Jadi apa maknanya? Ya, bahwa Tuhan tetap hadir, Tuhan tadi menetapkan qada dan kadarnya, tetapi juga itu berdasarkan ikhtiar. Tidak adil ya. Kalau misalnya orang diam, Tuhan manjakan dia. Tidak adil Tuhan itu. Oh, ini udah mulai filsafat nih soal keadilan ilahi gitu. Nah, jadi soal kaitan tadi gimana dengan soal keyakinan agama? Iya, kita perlu meragukan keyakinan agama itu karena keyakinan agama itu adalah pemahaman. Ya kecuali ya Tuhan itu ada, ya itu tadi sudah standing positionnya, ya sudah keyakinannya itu. Tapi pemahaman ajaran keagamaan itu adalah bagian dari pemahaman kita yang boleh kita diskusikan. Karena itu kita perlu mendengarkan ya dai orang Persis, dai orang NU, dai orang Muhammadiyah, gimana perbandingannya, kan menarik itu. Bentuk tadi wawasan, peningkatan wawasan supaya tidak sempit pandangan. Itu kira-kira sifat kritis itu. Jangan berangkat dari apa yang diomongkan orang tuh, oh benar, sehingga nanti kita mudah diombang-ambing oleh propaganda. Iklan itu kan semua propaganda. Iklan itu semua propaganda. Jadi kita harus kritis dengan iklan itu. Masa ya iklan apa? Orang pintar minum telak angin. masa itu diterima? Nah, itu sikap kritis. Kasih Pak. Oke. Saya mau minta pendapat Bapak aja mengenai tentang adanya masih ada anak-anak atau orang tua yang masih belum bisa baca. Apakah di sini ada yang bisa kita salahkan? Apakah dari pemerintah setempat atau dari pemerintah pusat? Menurut pandangan Bapak bagaimana? Mungkin seperti itu. Anak kelas 4, kelas 5, mungkin SMP ya. Ada yang tidak baca, belum bisa baca. Kalau tidak saya juga kelas 6 baru lancar bahasa itu dulu. Itu Bapak kan generasi kurang gizi kan? Iya, satu itu, yang kedua bapak saya tuh kiai. Jadi ngajarin orang lain gitu, ya anaknya sama ibunya aja. Ternyata ibu juga guru lagi gitu ya. Dan sayanya malas juga gitu. Gitu. Nah baru saya mulai senang ilmu itu SMP. Gitu. Itu pun karena apa istilah Sunda itu, SMP itu saya dulu itu udah beger. Jadi waktu SMP ada gadis kayak Siva gitu, manis, seneng, kan harus pinter di depan itu. Nah dari situ saya mulai belajar sungguh-sungguh. Nah kalau kasus ini mungkin tadi orang tua sibuk, kemudian juga belum ada kesadaran, ya udah ini sendiri gitu ya. Ditambah lingkungan gitu. Jadi pertama di rumah tidak diajarin, lebih dianya sendiri juga tidak merasa penting,
kemudian lingkungan juga tidak mengkondisikan gitu. Bisa jadi ada faktor yang keempat, yaitu faktor kemiskinan, tidak bisa beli buku kan gitu. Jadi banyak faktor. Nah, disitulah peran relawan. Jadi kenapa Odesa mengundang ya kalian semua ke sini itu dalam rangka tadi memberikan satu treatment, cara ya, terobosan. Ketika faktor-faktor ini berhenti, maka kita masuk di situ dan akhirnya terselamatkan. Jadi kalau misalnya 3 bulan terus menerus gitu ya diajarin, maka kita lancar deh gitu. Tambah motivasi, ada duren gitu ya tiap ada pelajaran kelas itu gitu ya, durennya cuma 1 aja yang kecil gitu. Jadi banyak faktor yang tapi dengan kata seperti itu, berbahagialah Anda terpanggil memberikan makna, membebaskan orang dari ketidaktahuan. Itu literasi kan? Gerakan literasi di sini itu gerakan Siva dan kawan-kawan itu gerakan literasi. Jadi jangan salah, sama kita perannya sama pemerintah, iya ya. Dan ada tentu keterbatasan pemerintah ketika tadi dalam ya membebaskan warganya dalam hal kemiskinan informasi. Ada keterbatasan, mungkin juga sekolahnya kan gurunya asal-asalan karena digajinya sedikit, apalagi guru agama yang ngajarnya kan belum ada gaji, kecuali di Jawa Tengah. Jawa Tengah sudah ada gajinya gitu. Jadi berbahagialah kalau Anda menemukan itu, Anda makin termotivasi untuk membantu orang dalam memberantas buta huruf. Pak, saya izin bertanya ya. Di sini kan banyak kaum milenial ini terjebak sebagai generasi sandwich ya Pak ya, dimana betul orang-orang seperti misal di umur 20, 25 sampai sudah berkeluarga pun jadi generasi sandwich, harus menghidupi orang tuanya, menghidupi adik, dan juga masih menghidupi keluarganya. Nah ini kan juga cikal bakal kemiskinan ya Pak ya. Jadi kemiskinannya tuh menurun gitu, diturunin ke anaknya mulai dari hutang dan sebagainya. Nah itu menurut Bapak bagaimana ya solusi terbaik seperti itu yang benar-benar real bisa direalisasikan bagi kaum miskin untuk memutus rantai generasi sandwich ini? Begitu, terima kasih. Jadi tadi generasi sandwich itu dia dibebani untuk tanggung jawab sama keluarganya gitu maksudnya? Keluarga dan keluarganya sendiri. Ya, nggak tahu ya. Saya kira masih ada arus utama yang berpendapat sekarang itu tugas orang tua itu ya menyekolahkan, menikahkan. Setelah itu urusan kalian. Jadi dia tidak minta apa-apa. Kalau mungkin berkecukupan. Tapi kalau misalnya keluarganya itu berada dalam kemiskinan, rasa-rasanya wajar lah kalau orang tua ini ya mau berterima kasih lah. Tidak usah mengambil haknya keluarga, tetapi keluarga orang tua, bapak atau ibumu itu diperhatiin gitu lah. Saya kira sampai batas itu fine. Oke. Dengan catatan tadi tidak mengambil hak ya keluarganya gitu yang sekarang lagi dibina itu. Saya kira diminta atau tidak diminta rasanya secara universal ada ya dalam pikiran kita, perasaan kita, hati kita ingin membantu ya orang tua. Bapak saya berpesan ketika sudah menjelang mau meninggal itu, Bapak tidak minta apa-apa sama ibu, tapi pesan
adik-adik kalau ya membutuhkan. Tuh ada yang tidak kuliah kan, ada yang langsung pesantren. Kalau pesantren itu kan tidak jelas nanti mau jadi apa, jadi kiai gitu. Ya tadi kan duitnya hanya dari ceramah, dari apa, tidak jelas gitu. Tapi alhamdulillah ternyata jadi kiai itu sekarang di Bandung rezekinya lebih banyak. Tapi ada yang lain-lain. Nah itu pesan, saya kira itu pesan-pesan universal ya. Bahwa kita tetap menganut gotong royong, menganut kebersamaan, dan di dalam Islam juga ya dahulukan keluargamu ya daripada orang lain. Jadi aktivitas ini sebenarnya dipersembahkan juga untuk menjaga keluarga kita supaya kita lebih survive, lebih maju daripada yang lain-lain. Baik, sekira itu cukup ya. Oh, moderator boleh. Silakan. Saya paling mau ini apa sih, minta solusi ke Bapak. Jadi ada satu perkampungan yang saya temui, anak-anak di sana tuh kebilang katanya malas gitu. Seperti itu saya cari tahu lah, maksudnya kenapa sih anak-anak di sini tuh nggak mau belajar gitu sama kita. Minggu tuh mereka tuh paling cuma 1 atau 2 orang aja yang datang. Akhirnya setelah saya tanya-tanya, ternyata tuh masalahnya tuh ada di orang tuanya. Jadi orang tua mereka tuh berpikiran negatif kepada kita. Jadi mereka tuh mempunyai stigma negatif ke kita. Disangkanya tuh padahal kan kita tuh belajar biasa, maksudnya kayak menulis, menghitung seperti itu. Tapi malah orang tuanya tuh berpikiran negatif, katanya ini mah ngajarinnya apa nggak bener katanya gitu. Atau mungkin katanya pihak yang ngasih tempat di situ, yang ngasih tempatnya tuh katanya dikasih uang, jadi katanya cenah mau ngurusin yang kayak gini. Padahal kan maksudnya niat kita baik, cuman stigma mereka tuh ke kita seperti itu gitu. Bagaimana caranya menghapus stigma itu agar anaknya mau lagi belajar gitu. Soalnya sudah ini banget Pak, di sana tuh yang kebilang paling mempunyai keterbelakangan di pendidikannya. Seperti itu mungkin Pak yang lebihnya. Itu yang mau ngajar itu dikasih duit gitu, jadi untuk mengkomersilkan gitu salah satunya. Itunya pihak yang ngasih pihak orang tuanya. Iya, katanya dikasih uang di Odessa kayak gitu. Jadi anak-anaknya mereka datang. Yang dapat duit adalah Yang ngasih tempatnya. Ya, saya kira yang pertama stigma itu, persepsi ini harus dirubah. Ya udah, datangin aja orang tuanya. Kita klarifikasi ya, bahwa kita ini relawan-relawan yang belajar untuk memperhatikan orang-orang yang perlu diperhatikan. Misalnya memperhatikan orang tua yang sibuk, ibu yang sibuk gitu dalam hal pengajaran. Apa yang diajarkan ya hitung-hitungan, bumi dan lain sebagainya. Dan kami datang ke sini itu yang namanya relawan tidak dibayar. Kami bukan guru resmi dari pemerintah. Nah, ibu bisa tanya ke RW, ke RT, ke kepala desa, apakah desa itu dapat dana dari pencucian uang misalnya gitu, atau tidak, memanfaatkan dari ya kegiatan, dari istilahnya mah dikapitalisasi ya anak-anak mereka itu untuk belajar karena desa dapat duit kan, bisa gitu tuh, dan si guru-gurunya dapat duit. Nah, jadi memang cara yang cukup efektif mungkin ya langsung mendatangi orang tua, sebab kalau tidak begitu tidak akan terjadi kan proses pendidikan itu, karena si anak itu mungkin bukan malas tapi pengen gitu kan, sambil bermain sambil apa gitu, tapi karena dilarang oleh orang tua. Maka pendekatan kita yang pertama adalah mendatangi orang tua. Kalau perlu kadesnya, RW-nya yang datang, kita kerjasama
Bapak Is bisa itu. Jadi tundukkan dulu orang tua ya, supaya tadi tidak ada dusta di antara kita. Gitu. Nah, itu pendekatan komunikasi. Oke. Terima kasih Terima kasih ya ya, Pak. pertanyaannya. Iya, baik, terima kasih Pak. Ada rapat lagi nih. Iya.